Ya Mas Ju, dibuka sih. Ya, oke kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Johan dan Pak Kristanto dalam live streaming PJJ Mapel Informatika. Kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan belajar satu topik yaitu menghubungkan komputer ke internet. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup? Ya, berikutnya jangan lupa untuk presensi, linknya sudah nanti akan ditampilkan di live chat. Kalian bisa presensi di sana. Juga teman yang belum bergabung silahkan diajak untuk bergabung ke link YouTube ini karena tadi sempat ada perubahan link ya. Ini saya lihat sudah ada beberapa anak yang bergabung. Oke, berikutnya langsung saja kita akan masuk ke materi. Nanti setelah materi akan ada tanya jawab. Jika anak-anak mau bertanya silahkan tuliskan nama kalian, kelasnya kelas berapa, kemudian pertanyaannya apa. Itu ya. Oke, berikutnya langsung saja saya serahkan kepada Pak Kristanto untuk menyampaikan materi untuk pertemuan keempat ini. Silakan Pak Kris. Oke, terima kasih Mas Ju. Ya Pak Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat untuk informatika di kelas 8 ini. Sebelumnya tadi Pak Kris mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis tadi hubungannya dengan live streaming pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu karena jatah kita sebenarnya 30 menit sampai jam setengah 12, nanti mungkin kita agak percepat sedikit ya. Kita mulai untuk materi kita untuk hari ini sebentar. Ya, materi pertemuan keempat ini nanti kita membahas kelanjutan dari materi ketiga kemarin. Kalau materi ketiga kemarin kita sudah membahas masalah jaringan komputer. Kemarin ada beberapa hal yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Ya, terakhir kemarin kita membahas masalah jaringan data LAN, MAN, WAN yang hubungannya dengan internet. Kemudian di pertemuan keempat ini ada beberapa informasi yang Pak Kris akan berikan. Yang pertama hubungannya dengan presensi, jangan lupa hari ini silakan mengisi presensi. Kemudian yang kedua, materi hari ini kita belajar di buku paket halaman 15 sampai dengan 26. Sampai silakan dibuka buku paketnya masing-masing. Kemudian khusus ke pertemuan keempat ini kita sesuai jadwal kemarin live streaming. Kemudian nanti materi pengayaan silahkan bisa dilihat di web PJJ Informatika di webnya SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian nanti di akhir sesi ada kuis, silahkan nanti dikerjakan kuisnya. Nanti link akan dibagikan di akhir sesi nanti oleh Pak Johan, nanti juga dibagikan di live chatnya. Kemudian nanti juga akan kami update di web PJJ. Silahkan nanti bisa diklik link tersebut kemudian dikerjakan. Ya, siapa nanti yang nilainya tertinggi paling awal nanti akan insya Allah beruntung mendapat paket data. Ya. Kemudian sesuai informasi di pertemuan ketiga kemarin, ini pertemuan keempat, berarti nanti ada tugas yang harus dikerjakan, baik itu nanti yang ikut pembelajaran luring maupun daring sama. Ya. Kalau kemarin mungkin yang pertemuan 1 sampai ketiga mungkin itu khusus yang daring, tapi kalau yang luring nanti bisa mengakses ya silahkan. Hanya saja untuk pertemuan keempat ini nanti sama semua yang daring dan luring mendapat tugas yang sama seperti di modul PJJ. Yang pertama adalah ada tugas pengetahuan, nanti silahkan mengerjakan soal pemahaman di buku paket halaman 26. Kemudian nanti ada tugas praktek untuk keterampilan, silahkan dikerjakan untuk tugas praktek yang 1.2 di buku paket halaman 74. Kemudian untuk pengiriman tugas, nanti untuk yang
daring bisa langsung mengirim filenya, ya. File nanti bisa diketik di Microsoft Word atau mungkin pakai aplikasi pengolah kata yang lain, kemudian filenya disimpan, kemudian dikirim lewat form yang ada di web PJJ di websitenya SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian bagi yang luring, berarti nanti sesuai tugas-tugas sebelumnya, berarti ditulis di kertas tugas, kemudian nanti dikumpulkan ke sekolah. Bisa juga nanti yang daring menulis juga di buku tugasnya masing-masing, kemudian difoto, nanti fotonya diupload lewat form online yang ada di web PJJ-nya SMP Negeri 9 Surakarta, terutama untuk yang mapel informatika. Itu anak-anak. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti persiapan untuk ulangan harian bersama. Jadi ulangan harian yang pertama nanti silahkan dipelajari materi dari pertemuan pertama sampai ke 4 hari ini. Nanti materinya dari 4 pertemuan itu. Kemudian nanti silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Atau nanti kalau ada perubahan akan kita informasikan ke grup kelas masing-masing. Begitu, kita mulai untuk materi pertemuan keempat ini. Kita ada beberapa bahasan di pertemuan keempat ini. Yang pertama nanti tentang istilah-istilah dalam kecepatan akses internet. Kemudian yang kedua tentang kriteria kita dalam memilih ISP atau Internet Service Provider. Kemudian yang ketiga menggunakan LAN, Local Area Network, dan ponsel untuk akses internet. Kemudian yang keempat tentang akses internet menggunakan satelit. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang istilah dalam kecepatan akses internet. Ya. Kita mengenal, mungkin sering mendengar ketika kita mengakses internet atau membaca buku yang hubungannya dengan internet, atau mungkin di modul kita, ya, atau di buku paket, ada kecepatan akses internet. Kecepatan di sini ada satuannya. Kita kenal dengan istilah BPS, bit per second. Ya, jadi berapa bit data yang dilewatkan dalam suatu jaringan komputer dalam satuan detik, ya, atau kita dengar dengan nama bandwidth atau lebar pita jaringan. Diibaratkan bandwidth ini sebagaimana jalan raya, semakin bandwidthnya itu besar, jadi seperti jalan raya semakin lebar, maka data atau mungkin kendaraan yang akan lewat akan semakin banyak. Tapi bisa dikebalikannya, ketika bandwidth itu kecil, data yang lewat banyak, maka akan menjadi macet. Jadi bandwidth ini nanti hubungannya dengan kecepatan transfer data atau kecepatan koneksi. Ya, kita dengar satuannya tadi adalah bit per second. Kemudian ada beberapa satuan yang lain selain bit, ada kita kenal dengan byte. Ya. Satu byte itu ada 8 bit. Nanti hubungannya dengan ketika kita menghitung berapa data yang bisa lewat dalam jaringan tersebut. Ya, kita kenal kalau kita data itu dengan satuan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Kemudian nanti untuk kecepatan biasanya bit. Kalau kita beli modem, ya, untuk akses internet biasanya kecepatannya belakangnya misal megabit per second. Atau kita langganan internet biasanya ada up to berapa megabit per second, seperti itu. Kemudian berikutnya ada istilah lagi nanti ISP. Apa itu ISP? ISP adalah Internet Service Provider. Kita kenal dengan penyedia jasa layanan internet. Kenapa ISP itu perlu? Karena ketika kita membuat sebuah jaringan internet, maka infrastrukturnya akan mahal karena akan menghubungkan jaringan seluruh dunia. Nah, kalau nanti biaya yang ditanggung infrastruktur tersebut ditanggung oleh satu orang, maka akan menjadi mahal. Maka kita butuh penyedia jasa layanan internet supaya nanti kita tidak membutuhkan kita bangun jaringan kabel sendiri atau mungkin pemancar sendiri, kita tinggal mengikut saja. Maka kita bisa ikut sebuah ISP untuk mengkoneksikan jaringan kita dengan jaringan internet. Kemudian lanjut ke berikutnya, bagaimana ketika kita kriteria dalam memilih sebuah ISP. Ya. Ada beberapa kriteria yang bisa sebagai acuan ketika kita ingin memilih sebuah ISP. Yang pertama, misal teknologi yang digunakan. Bagaimana teknologi dari ISP tersebut? Apakah sudah canggih atau belum, atau masih jadul ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian berikutnya biaya. Bagaimana biayanya? Orang kalau biasanya langganan tetap memilih biaya yang paling murah kalau bisa kecepatannya tinggi. Maka di sini nanti hubungannya dengan bandwidth. Biayanya berapa, bandwidthnya berapa. Apakah itu di-share banyak orang atau dia dedicated, bisa dipakai sendiri, ya. Tidak di-share dengan klien atau user yang lain.
Kemudian layanan yang diberikan, kira-kira bonusnya apa? Contohnya kalau kita langganan internet ada yang bonusnya itu telepon gratis misal 1000 menit, ada bonus lagi selain internet itu IPTV dan seterusnya. Itu nanti layanan yang diberikan selain internet. Itu ya. Kemudian berikutnya, apakah memiliki server proxy? Apa itu server proxy? Ya, kemarin kita sudah membahas masalah server. Server adalah komputer yang memiliki layanan khusus. Di sini proxy itu biasanya untuk menyimpan halaman-halaman web yang sering diakses atau kita favorit sering dikunjungi oleh user. Ketika nanti ada di ISP tersebut server proxy, maka ketika ada user yang mengakses halaman yang sama atau file yang sama, maka dia tidak akan mengambil ke jaringan global atau internet. Dia cukup mengambil dari server ISP-nya dan akan menjadi lebih cepat. Kemudian berikutnya lagi, kriteria yang lain adalah apakah ISP tersebut memiliki backbone. Backbone itu apa? Tulang punggung atau jalur utama dari jaringan sebuah ISP. Jadi apakah backbone-nya kuat atau tidak, ya, backbone-nya bandwidth-nya besar atau tidak, kemudian jaringannya handal atau tidak. Biasanya ISP dia punya backbone, punya backup. Jadi backbone itu jalur utamanya, backup itu ketika nanti jalur backbone-nya dia down, misal gitu dia masih punya backup. Tapi kalau biasanya ISP yang masih kecil, dia hanya punya backbone saja, tidak punya backup. Jadi ketika nanti koneksi backbone utamanya dia misal down, maka ya internetnya mati, tidak ada cadangan yang lain. Kemudian berikutnya tentang keamanan data. Apakah ISP tersebut terjamin keamanan datanya? Ini biasanya kita bisa mengenal kriteria ini dari nanti komentar atau testimoni dari pengguna sebelumnya. Kemudian berikutnya hardware. Kira-kira hardware apa saja yang dibutuhkan untuk terkoneksi ke ISP tersebut? Apakah banyak, mahal, atau murah, sedikit? Ya, itu nanti menjadi pertimbangan. Nanti hubungannya biasanya dengan biaya. Kemudian transfer data, ya kecepatan transfer data ini tadi bandwidth dan backbone, ada hubungannya dengan bandwidth dan backbone-nya. Apakah cepat, ya, apa sering putus-putus dan seterusnya. Ya, ini beberapa hal yang menjadi kriteria ketika kita memilih sebuah ISP atau ketika kita mau langganan ke penyedia jasa layanan internet. Kemudian berikutnya materi yang ketiga adalah menggunakan LAN dan ponsel untuk akses internet. Jadi ketika kita berlangganan ke suatu ISP, nanti ada beberapa istilahnya link atau channel yang bisa kita pakai. Yang pertama di sini kita bahas yang LAN. LAN itu berarti kita terkoneksi ke internet melalui jaringan lokal area network. Jadi ada kita langganan satu user ke ISP, kemudian dari user tersebut kemudian di-share dengan beberapa komputer. Contoh realnya adalah di sekolah kita. Kita langganan misal ke sebuah ISP, kemudian dari ISP tersebut kita masuk ke modem kemudian masuk ke router, dari router nanti masuk ke switch hub, ya nanti di kelas 7 kemarin kita sudah belajar masalah hardware, ya. Nah, untuk jaringan di sini kita nanti akan pecah lewat switch atau hub tersebut ke beberapa lokasi, misal ke lab 1, 2, 3, 4, atau mungkin ada ke ruang guru atau ke ruang PU. Ini internet menggunakan lokal area network. Cukup langganan satu user ke ISP, nanti di-share ke beberapa pengguna yang lain dalam jaringan tersebut. Kemudian yang kedua dengan ponsel. Masuknya di sini koneksi internet dengan ponsel adalah kita terkoneksi ke internet itu melalui telepon seluler. Jadi nanti ada dua cara yang sering dipakai. Biasanya kita pakai model tethering. Tethering ada dua pilihan. Ada tethering yang nanti pakai media Wi-Fi, wireless fidelity, jadi pakai gelombang elektromagnetik. Atau yang kedua melalui kabel. Biasanya pakai kabel USB atau kabel data. Nanti bisa dilihat di buku paketnya ada contoh untuk mempraktekkan. Silahkan nanti yang di rumah punya handphone, punya komputer atau laptop, nanti untuk latihan di tadi keterampilan yang 1.2, ya, di tugas keterampilan. Silahkan nanti dipraktekkan bagaimana menjadikan ponsel kita itu sebagai alat untuk terhubung ke internet dari komputer kita, ya. Kemudian materi yang keempat yang terakhir di sini akses internet menggunakan satelit, ya. Nah, satelit ini kalau kita kenal kan berarti yang diterbangkan di luar angkasa. Jadi nanti modelnya seperti bisa dilihat di gambar di sini, satelitnya di luar angkasa, kemudian ada dua komponen lagi di bawah. Yang sebelah kiri itu adalah komponen dari ISP-nya. Jadi untuk penyedia jasa layanan internetnya, kemudian dia biasanya nyewa ke satelitnya untuk istilahnya
kanalnya, kemudian nanti dipakai untuk menyebar ke beberapa kliennya. Ya, kliennya biasanya menggunakan untuk menerima pakai parabola ya. Dari parabola nanti masuk ke modemnya, dari modem biasanya nanti tinggal di-share mau langsung ke switch hub atau ke komputer atau laptop, atau dia di-share lagi menggunakan access point atau pemancar hotspot. Nanti baru ke beberapa alat yang digunakan untuk koneksi ke internet. Ini kita sebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal. Kemudian ini cocok untuk daerah pedalaman atau terpencil yang tidak terjangkau baik itu kabel ya, jaringan kabel atau jaringan yang pakai wireless. Biasanya kalau daerahnya pegunungan naik turun, kadang kalau pakai wireless agak kesulitan karena ketutup hutan, ketutup gunung dan seterusnya. Maka yang paling cocok di sini adalah koneksinya ke atas, ke angkasa, pakai satelit. Kemudian alat yang digunakan tadi sudah kita sebut di depan, ada antena parabola, satelit ini yang tidak, biasanya cuma sewa saja. Kemudian ada modem, ini modem nanti di sisi klien. Kemudian ada keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya adalah untuk yang satelit ini pemasangannya cepat ya. Kemudian jadi tinggal pointing ke satelit, kemudian jangkauan terjauh dapat mencapai setengah permukaan bumi. Jadi bumi kita itu kan bulat, jadi kalau nanti satelit di atas maka dia bisa menjangkau hampir setengah permukaan bumi. Kemudian kekurangannya adalah koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca, baik itu mendung, hujan, ya, angin kadang. Kemudian memakan tempat karena dia butuh menempatkan parabola. Jadi parabola ini tidak kecil, besar, jadi makan tempat, tidak dengan kabel atau mungkin yang pakai WiFi. Kemudian adanya latency dan delay. Jadi ada apa itu jeda ya, jeda ketika transfer data. Jadi ada istilahnya jedanya ketika upload dan download. Ini anak-anak hubungannya dengan materi kita untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf Pak Kris agak percepat untuk menghemat waktu karena nanti takutnya webnya putus. Kemudian kita ulas sedikit. Jadi pertemuan kita keempat ini tadi sudah membahas istilah-istilah dalam kecepatan akses internet, ya hubungannya dengan tadi kecepatan jaringan transfer data. Kemudian yang kedua tentang kriteria dalam memilih internet service provider. Kemudian yang ketiga tentang menggunakan LAN dan ponsel untuk mengakses internet. Kemudian yang keempat tentang akses internet menggunakan satelit. Ya. Selesai. Jadi untuk RPP rencana pembelajaran kita yang pertama, jadi tentang mengenal internet. Jadi pertemuan 1, 2, 3, 4 sudah kita lalui. Nah, kita nanti persiapan untuk ulangan harian pertama, silahkan dipelajari lagi dari pertemuan pertama kemarin. Silahkan bisa dilihat di web PJJ-nya Informatika di webnya SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian nanti di akhir sesi silahkan dikerjakan kuis. Kemudian kita bertemu di ulangan harian ke-1. Nanti yang daring langsung buka saja di website PJJ Informatikanya. Nanti di sana akan kita upload untuk link kuisnya atau ulangan hariannya. Kemudian nanti yang offline ya silahkan ambil soalnya ke sekolah, nanti dikumpulkan lagi jawabannya. Begitu anak-anak untuk pertemuan keempat ini, Pak Johan. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Kris untuk materi yang disampaikan. Silakan anak-anak kalau ada yang mau 5 menit ini Pak Johan. Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke Pak Johan atau Pak Kris saja ya. Chat WA dengan senang hati akan kami baca dan kami respon. Jangan takut kalau merasa bingung untuk bertanya. Kemudian akan ada kuis berhadiah paket data bagi yang beruntung. Linknya nanti akan kami share di chat YouTube. Ya, silahkan setelah muncul linknya segera dikerjakan, dan yang belum juga dikerjakan karena ini bisa jadi untuk nilai tambah kalian. Saya pikir itu saja untuk PJJ Informatika pertemuan ini. Jangan lupa minggu depan kita ada ulangan